Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Rohwandi Arfan, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari SDN Serang Ilir, Kota Cilegon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pada kegiatan ini terdapat dua bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu penyebaran pemahaman atau diseminasi. Yang kedua yaitu pembuatan keyakinan kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Serang Ilir, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha maupun tenaga kependidikan SDN Serang Ilir. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita bersama yaitu Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik terhadap keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sebelum kegiatan diseminasi ini kita mulai, ada acara demi acara yang kita akan lalui. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga penutup, yang keempat kegiatan diseminasi, dan yang terakhir ditutup dengan doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mahfudoh. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Serang Ilir, semoga hari ini semua diberi kelancaran dalam acara ini, dan alhamdulillah patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Hari ini kita akan membahas dan informasi-informasi yang perlu kita bahas, terutama Ibu dan Bapak sekolah yang di sini. Mungkin ini adalah momen untuk bertujuan pembahasan, menerima informasi, dan kita diharapkan untuk bisa melaksanakan apa yang kita terima dalam informasi tersebut. Pasti informasi ini akan membawa ke depannya efek positif, karena ini adalah informasi yang mungkin nanti Ibu bisa jadi ini adalah hal pertama yang Ibu terima informasi tersebut, materinya, ataupun yang mungkin sudah pernah Ibu terima. Akan tetapi setiap apa yang kita terima
materi apapun pasti ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kita awalnya hanya tahu, setelah kita dapat pasti kita akan bisa apa isinya dan kita akan mengerti. Setelah mengerti makin kita paham, dan setelah paham kita bisa untuk melaksanakan. Biasanya yang tidak paham ada agak kebingungan di situ, ada kebingungan, ada titik bahwa kita itu akan dekat dengan pengerti apa yang disampaikan dan apa tujuannya. Itu saja yang Ibu akan Ibu sampaikan, dan Ibu, Bapak, Dewan Guru manfaatkan waktu di acara diseminasi ini untuk kita belajar, sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih pintar, tetapi kita sharing acaranya di sini. Itu saja, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Mahfudah yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuki acara inti, kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak Dewan Guru, ya, bapak-bapak ini sedang keluar, ya, tidak apa-apa Ibu, ya, kita lanjutkan saja. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Ya. Pertama, saya berdiri di depan ini tidak lebih baik sebetulnya dari Bapak Ibu semua, begitu. Jadi bisa jadi yang bicara ini sebetulnya masih sedikit ilmunya Bapak Ibu, ya, hanya berbagi saja pengalaman yang kami peroleh dari diklat calon guru penggerak, begitu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi nanti kita akan sharing saja dua arah komunikasinya. Jadi saya bukan sebagai sumber belajar Bapak Ibu, ya. Jadi saya menyampaikan dan kita akan diskusi nanti, saling tanya jawab, boleh sekali Bapak Ibu, ya. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Wah, luar biasa, masih semangat, ya. Kita ice breaking dulu mungkin Bapak Ibu, ya. Oke, boleh. Ice breakingnya gampang Bapak Ibu, ya. Ikuti apa yang diperintahkan. Jadi kalau perintahnya tepuk satu, berarti tepuk satu. Kalau tepuk dua, tepuk dua. Kalau tepuk tiga, tiga kali tepuknya sampai empat kali. Bisa? Bisa kita coba, ya, ini untuk menguji konsentrasi kita. Tepuk satu, tepuk satu, satu. Tidak harusnya, ya. Jadi kalau tepuk satu, baris satu kali tepuk. Kalau hanya mengulang satu, berarti tidak usah tepuk tangan. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ya. Tepuk satu, tepuk satu, dua, bangun. Baik, sekali lagi sampai semuanya kompak. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua, dua. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan sebelum kita mulai ke materi. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang setuju siapa Bu? Tidak ada yang setuju? Oke, nanti kita lihat di akhir Bu endingnya, ya. Setelah kita lihat materi ini, apakah berubah pertanyaan atau jawaban Bapak dan Ibu? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak Bu? Setuju Bu? Yakin? Bedanya apa dengan yang pertama Bu? Yang pertama juga setuju.
Oh, berubah, setuju ya. Jadi yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, berarti yang kedua setuju ya. Boleh. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, baik. Tidak setuju. Boleh. Bu Ade, kenapa tidak setuju, Bu Ade? Karena pada awal mungkin anak akan termotivasi. Awal-awal Boleh, Bu, anak dipakai ini, Bu. termotivasi. Mengapa saya menjawab tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Betul. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu tidak setuju dengan pendapat saya, tapi saya sendiri tidak setuju karena menurut saya mungkin awal-awal anak itu akan ya udah saya ini, tapi kelamaan kalau ketika dia tidak diberi penghargaan, dia akan malas. Jadi timbul rasa pamrih istilahnya, saya kayak gini pengen dialog, pengen dipuji, pengen diberi hadiah. Hal itu mungkin dalam jangka waktu dekat memang ada damage-nya gitu, ada dampaknya gitu. Tetapi lama kelamaan anak itu karena kadang kalau kita keseringan kan lupa, anak itu jadi males. Kemarin saya itu nggak dikasih penghargaan. Jadi kalau menurut saya seperti itu Pak Arfan. Bagaimana menurut yang lain? Ya itu saya kembalikan ke forum. Oke, terima kasih Bu Ade ya atas pendapat. Boleh kita beri apresiasi untuk Bu Ade, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Yang lain boleh berpendapat. Ada lagi Bapak Ibu? Bisa memanjakan anak, begitu Bu Haji ya. Oke, ini hanya pertanyaan pemantik saja. Kita masuk. Nah, ini materi kita ada 6 pagi hari ini atau siang hari ini Bapak Ibu. Yang pertama dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat keyakinan kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kita masuk materi pertama Bapak Ibu untuk sesi siang hari ini. Ini terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita ada permainan ya. Ini perubahan paradigma, perubahan pola pikir kita. Nah, boleh berpasang-pasangan ya, sepertinya pas ini ya. Bu Putu dengan Bu Uus, Bu Eva dengan Bu Iip, Bu Ade dengan Bu Aslia, Bu Rita dengan Bu Mun, Bu Haji dengan Bu Fetri. Oke, permainannya gampang. Salah satu pasangan coba kepalkan tangannya. Boleh dikepalkan? Satu saja Bu Haji, salah satu saja dengan pasangannya. Oke, Bu Putu, Bu Eva, Bu As, Bu Mun, dan Bu Fetri. Bapak Ibu bayangkan bahwa di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Oke, Ibu-ibu bisa suka emas ya? Betul ya? Suka emas Bu? Iya. Anggaplah di tangan Bapak Ibu ada 10 gram emas. Begitu. Nah, tugas Bu Haji, Bu Rita, Bu Ade, Bu Iip, dan Bu Uus itu bagaimana caranya supaya tangan teman ini terbuka. Silakan, mau dipaksa boleh, dikritikin boleh. Nah, bagaimana caranya supaya terbuka? Ya, waktunya hanya 10 detik saja. Kira-kira bisa nggak dibuka? Nah, begitu. Oke, boleh. Dimulai Bu. Nah, kira-kira gimana? Mau dibujuk boleh juga. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Oke. Oke, Bu Putu, terbuka tidak Bu? Terbuka. Kira-kira kenapa terbuka Bu? Kukunya dicongkel ya. Jadi merasa terpaksa nggak Bu membuka tangan itu Bu? Karena tersakiti mungkin ya. Begitu ya Bu ya. Bu Eva bagaimana Bu? Terbuka atau tidak? Terbuka. Kenapa Bu bisa terbuka Bu? Kan ada emasnya. Bu, rayuannya maut berarti ya. Luar biasa. Tadi Bu Aslia terbuka Bu? Terbuka apa? Terbuka apanya Bu? Tangannya, kakinya Pak. Kenapa Bu? Kira-kira Bu mau dibuka Bu? Rayuan pakai rayuan gombal. Oh, luar biasa. Berarti rayuan bukan kekerasan bukan ya? Jadi tidak terasa terbuka sendiri.
Oh, dikelilingi. Ya. Bu Feti gimana, Bu? Nggak terbuka karena dia berolahraga kuat. Baik, berarti Bu Haji kurang kuat ceritanya begitu. Baik Bapak Ibu ya. Nah ini sebenarnya hanya permainan, tetapi memiliki makna Bapak Ibu. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sadari, kira-kira ketika kita membuka tangan kita itu, yang mengontrol siapa Bapak Ibu? Apa teman kita yang berusaha membuka atau kita yang membukakan? Berusaha menutup. Ya, sebetulnya kalau kita pikirkan, ketika kita membuka itu sebetulnya karena kita sedang mengizinkan diri kita membukakan tangan kita. Gitu. Karena apa? Sebetulnya kontrol diri kita itu hanya kita yang bisa mengontrolnya, tidak bisa orang lain kita kontrol. Termasuk kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyuruh anak untuk disiplin begitu, sebetulnya anak itu bukan karena nurut dengan kita, bukan karena kita bisa mengontrol, tetapi anak menerima untuk dikontrol, begitu, menerima instruksi. Nah ini bahasanya adalah ilusi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid itu tidak ada, hanya ilusi saja sebetulnya. Jadi kalau ada anak yang nurut melakukan itu perintah Bapak Ibu guru, sebetulnya bukan dikontrol tapi memberikan akses begitu untuk bisa diperintah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter begitu. Yang keempat, ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini poin yang terakhir ini agak unik nih. Sebetulnya kalau kita melihat undang-undang tidak bisa karena setiap manusia yang lahir di Indonesia itu memiliki hak dan kebebasan. Jadi ketika kita memaksakan hak orang, sebetulnya kita sedang melanggar hukum begitu ya. Jadi tidak bisa, itu hanya ilusi bahwa kita bisa memiliki hak atas orang lain ya. Baik. Nah berikut ini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi yang sebelah kiri ini Bapak Ibu, stimulus respon ini adalah paradigma lama ya. Jadi paradigma lama yang akan kita ubah menjadi paradigma baru yang bentuknya teori kontrol ya. Jadi yang pertama kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Bisa nggak Bu? Kalau saya punya baju saya pakaikan ke Bu Rita, kira-kira pas nggak Bu? Enggak ya? Ya mungkin pas. Kalau dikasih ke pinggang, artinya apa? Begitu. Kita tidak bisa mengubah apa yang kita gunakan itu bisa digunakan oleh orang lain. Atau gampangnya gini Bu. Nah ini apa Bu? HP ya. Kalau dari sisi ini Ibu lihat bentuknya apa Bu? Kotak. Persegi panjang ya. Tapi kalau dari sisi ini garis lurus, betul nggak Bu? Artinya apa? Pandangan orang tuh banyak. Kita tidak bisa. Misalnya gini, Bu Asli ya dari sisi ini melihat persegi panjang begitu, mengatakan oh itu persegi panjang Pak begitu. Nah Bu Feti lihat dari sisi ini, oh itu hanya garis begitu. Kira-kira siapa yang salah, siapa yang benar? Nah kita lihat poin yang terakhir ya begitu. Boleh Bapak-Bapak? Jadi poin terakhir itu ada model berpikir menang kalah dan menang-menang. Maka dari paradigma baru tadi Bapak dan Ibu, dua pandangan dari Bu Asliyah maupun Bu Bu Feti itu sama-sama benar, sebetulnya tidak ada yang salah. Makanya win-win solution, sama-sama betul begitu ya. Nah yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah paradigma lama ya. Kemudian apa paradigma barunya? Semua perilaku memiliki tujuan ya. Punten Bapak Ibu di sini mungkin sudah punya keluarga semua ya. Kira-kira Bapak Ibu bekerja tujuannya apa Bu? Boleh mungkin ada yang ingin menjawab? Bu Mon untuk ibadah. Ada lagi mungkin Bu Ade atau Bu Ib, tujuannya apa Bu bekerja Bu? Kan capek bekerja itu ya, berangkat pagi pulang siang begitu, anak ditinggal, keluarga ditinggal, apa? Boleh Bu? Tujuan saya yang pertama, saya kan bekerjanya di dunia pendidikan. Tujuan saya yang pertama tuh saya ingin bermanfaat
Jadi Bermanfaat. ya ilmu yang saya terapkan itu yang saya peroleh itu bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan kepada orang lain. Yang kedua, ya mendukung ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga salah satunya ya. Jadi tidak kita munafikan, salah satunya itu mencari nafkah begitu ya. Meskipun memang mencari nafkah itu kalau kita lihat bukan kewajiban dari seorang perempuan ya, tapi dari seorang suami atau laki-laki ya begitu ya. Adapun perempuan sifatnya mensupport saja atau mendukung saja begitu ya. Jadi poinnya apa Bu? Setiap perilaku kita itu memiliki tujuan. Coba dipikirkan bareng-bareng, ada nggak perilaku kita yang nggak punya tujuan? Bu As makan karena apa? Lapar, begitu ya. Bu Putu minum karena apa? Karena haus. Pasti ada tujuannya, minum supaya tidak haus, makan supaya kenyang, begitu, tidak lapar lagi. Nah yang ketiga ini orang lain bisa mengontrol saya ya. Nah di paradigma yang baru atau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sepakat nggak? Ibu pernah nggak dikontrol sama orang lain? Tidak ya? Ada yang pernah dikontrol Bu? Nurut aja. Mungkin ada yang pernah dipelet di sini? Tidak ya? Disangka ya? Baik, yang kelima ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini mungkin kita pernah merasakan dulu ketika SD ya. Mungkin kita seumuran ya. Jadi ketika kita belajar, kalau saya dulu masih ingat ketika tidak bisa perkalian, itu hukumannya fisik Bu. Tangan saya dipukul menggunakan penggaris begitu ya. Artinya ada pemaksaan di situ supaya kita hafal begitu ya. Dipaksa supaya hafal perkalian begitu ya. Nah pada teori kontrol atau paradigma baru, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ini maksudnya gimana? Jadi begini, kalau dulu kita salah itu dihukum, maka pada saat ini ketika kita melakukan kesalahan, itu kita melakukan namanya kolaborasi, guru dan anak mencari solusi. Misal si A datang telat begitu, datang jam 8 sementara masuk setengah 8 Bu. Kalau guru-guru zaman dulu paradigma yang lama itu pasti dihukum, betul nggak Bu? Nah tapi pada kurikulum merdeka ini, paradigma baru ini, ketika anak itu telat datang, maka kita akan melakukan yang namanya restitusi. Begitu. Apa itu restitusi? Nanti kita belajar. Jadi poinnya ketika kita anak telat tadi itu anak tidak dihukum, tapi ditanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi kembalikan pada anak apa yang bisa dia perbuat untuk memperbaiki kesalahannya. Disiplin. Menurut Ibu, disiplin itu apa? Ini pasti banyak yang macam-macam di pendapatnya. Bu Uus, mungkin Bu Uus, apa itu disiplin menurut Ibu? Disiplin itu patuh Pak, mungkin gitu ya, taat aturan begitu ya. Ini pemahaman kita. Ada lagi mungkin yang punya pemahamannya terkait disiplin? Tepat waktu. Terus ada lagi. Jadi disiplin itu kalau kita pahami luas sebetulnya. Kayak kita nih, kita masuk jam berapa Bu? Jam 7.15. Ketika kita datang sebelum 7.15, masuknya kita disiplin atau tidak? Disiplin begitu. Mentaati aturan begitu ya. Baik, nah ini makna disiplin itu sebetulnya dari bahasa Latin atau Yunani, artinya disiplina, yang artinya belajar Bu. Jadi kata disiplin itu artinya belajar. Belajar apa? Di sini belajar untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai sebuah tujuan, begitu ya. Jadi, tetapi dalam budaya kita, Bapak dan Ibu ya, makna disiplin itu berubah. Jadi apa sih? Jadi disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, begitu ya. Jadi ini paradigma lama sebetulnya ya, makna disiplin ini. Jadi anak itu dibuat disiplin supaya mematuhi sesuatu. Baik. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Contoh empati, tahu empati Bu?
Empati itu memiliki welas kasih sayang. Itu nilai bagus atau negatif, Bu? Bagus. Tapi apakah semua siswa kita memilikinya, Bu? Tidak. Nah, tujuan kita, harapannya anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut, ya, menghormati orang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu, insya Allah semuanya menghormati orang lain. Tapi apakah anak-anak kita bisa melakukan semua itu? Tidak semuanya. Maka tugas kita lah supaya anak-anak kita nanti begitu lulus dari sekolah ini memiliki nilai-nilai kebajikan universal, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini ada pendapat dari Diane Gozan. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik. Nah, ini poinnya, Bu, motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu ada dua, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Kalau ekstrim itu dari kata-kata eksternal atau dari luar, intri itu dari dalam, berarti dari diri sendiri, ya begitu. Sehingga motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal, ya. Pernah kita nyanyi, Bu, lagu ini, masih ingat lagunya? Ya, terakhir kali kita nyanyi itu salah lagu ya, salah apa itu? Masih ingat ya? Jadi ada 6 ya. Bisa nyanyi bareng, Bu? Bisa. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, tepuk tangan kita semua. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak banget, Bu, ya. Tapi fokus kita dalam kurikulum Merdeka ini profil pelajar Pancasila. Kenapa sih harus kuat? Karena itu tujuan akhir, Bapak Ibu, dari kurikulum Merdeka. Jadi anak-anak kita itu diharapkan ketika selesai sekolah formalnya memiliki nilai-nilai kebajikan ini, ya. Nah, ada 6 sebetulnya nilai kebajikan itu, Bu. Yang pertama, P3 atau profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada yang kedua, nilai kebajikannya IPO Primary Leadership Program atau PYP. Di sini ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, sampai yang terakhir itu komitmen. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dimiliki oleh anak-anak kita, Bu. Nah, yang ketiga ada juga 9 pilar karakter, mulai dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya sampai yang terakhir itu kedamaian dan kesatuan, ya. Ini yang keempat ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian yang kelima ada the 7 essential virtues. Yang terakhir ada proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi banyak banget, Bu, nilai-nilai kebajikan itu. Tapi fokusnya kemana, Bu? Fokusnya tadi P3. Karena kalau kita lihat sebetulnya dari kesemuanya ini bisa masuk ke dalam 6 poin dari profil pelajar Pancasila, begitu. Nah, kita sudah mau di akhir, Bu. Kita refleksi. Jadi bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan, ya, artinya guru dan tenaga usaha, tata usaha, yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan karena datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Gimana, Bu? Boleh, Bu, saya. Ya, boleh, Bu. Gimana, Bu? Ya harus tepat waktu dong, Pak. Kenapa, Bu? Karena ya itu ada kewajiban kita untuk mengajar anak. Iya. Meskipun tidak ada penghargaan, Bu. Meskipun tidak ada penghargaan. Meskipun. Itu kan kewajiban kita loh. Kewajiban itu harus. Boleh. Terima kasih. Buat yang lain mungkin, Bu. Saya mah males, Pak, di sini mah nggak ada penghargaannya gitu. Ada mungkin yang berpikir seperti itu. Bu Ade, boleh? Kalau saya mungkin jawabannya sama dengan Bu Aslia, tetapi alasannya bukan karena kewajiban. Karena kewajiban memang itu sudah tugas kita, tetapi kita lebih menghargai diri sendiri. Jadi memang kalau kita sebenarnya capek sih
Jadi saya akan tetap datang tepat waktu walaupun ya sampai kegusa-gusa, bukan karena ingin mendapat penghargaan ataupun karena saya takut disanksi, tapi karena memang saya menghargai diri saya sendiri, gitu, menghargai nilai diri gitu. Berarti Bu Ade sudah termasuk motivasi mana? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik, karena datangnya dari hatinya ya, bukan karena ada paksaan, ada penghargaan begitu. Terima kasih Bu Ade. Ada lagi mungkin Bu? Sebelum kita refleksi berikutnya, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah ini berikutnya ya. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Nah ini strategi apa atau apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas nih dalam melaksanakan disiplin positif? Ada Bu? Oh gitu, memberikan hadiah atau penghargaan gitu Pak Maman ya. Ada yang pernah kasih hadiah mungkin Bapak Ibu di kelasnya? Bu Mun? Oke, sering nggak Bu Mun memberi hadiah? Enggak sih sering. Nggak sering. Cuman hadiahnya itu berupa permainan. Berupa permen saja. Antusiasnya gimana Bu Mun? Apakah sama saja dengan tidak diberi hadiah atau anak tuh antusias? Beda Pak. Beda ya. Berarti anak lebih semangat, lebih apa ya? Berebut justru begitu ya. Jadi anak masih antusias begitu. Oke. Ada lagi mungkin dari Bu Putu? Mulai makan. Oh iya, boleh Bu sambilan Bu. Kalau saya paling dipuji aja. Oh dipuji. Oke, terima kasih. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, refleksi kita untuk materi 1. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah dan mengapa? Begitu. Kira-kira apa Bu? Kalau saya itu lebih pada akhlak begitu. Kalau saya melihatnya karakter ya. Karena kalau kita melihat ilmu pengetahuan itu sangat mudah diakses. Begitu. Ada tugas dari sekolah, tinggal kita cari di Google, keluar nggak Bu? Keluar begitu. Mau belajar apapun, matematika, bahasa, seni itu dengan mudah. Artinya itu tidak jadi masalah sebetulnya. Tetapi akhlak kita, anak-anak kita, perilaku anak-anak kita itu yang menjadi permasalahan begitu. Contohnya gampang. Kita ingat mungkin dulu kita ketika sekolah begitu ya, paling gampangnya ketika bertemu guru kita, apa yang kita lakukan? Cium tangan, kabur. Ada yang kabur dulu mungkin ketemu gurunya ya. Apalagi ketika berjalan di depan guru membungkuk, itu kan akhlak ya, karakter, perilaku. Tetapi coba yang Bapak Ibu lihat sekarang anak-anak ketika ketemu guru kadang-kadang cuek begitu. Nah itu seperti teman begitu ya. Bu, dari mana Bu? Gitu. Nah gitu ya. Diam aja. Ada yang diem aja, masa bodoh begitu ya. Nah itu kira-kira kenapa Bu? Karena itu anak. Karena akhlak. Nah jadi sebetulnya Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara, kenal Bu Ki Hajar Dewantara siapa? Kenal nggak? Kenal. Nah jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu bapak pendidikan Indonesia atau nasional ya. Jadi salah satu pemikiran beliau atau filosofi beliau, jadi kesuksesan dalam pendidikan ada 3 ya. Pertama itu lingkungan keluarga, kedua lingkungan masyarakat, yang ketiga lingkungan sekolah. Jadi ketiganya ini saling keterkaitan. Jadi ketika di sekolahnya dia kurang baik misalnya, itu bisa jadi masalah itu datang dari keluarga begitu, atau dari lingkungan masyarakatnya, lingkungan sosialnya. Jadi tidak bisa ketiga hal ini saling terputus, harus saling keterkaitan. Sekolah mati-matian sudah bagus program sekolahnya, tapi di rumah orang tuanya masa bodoh gitu. Di lingkungannya mereka bergaulnya dengan teman yang salah, maka akan sulit anak ini memiliki karakter atau akhlak yang baik begitu ya. Jadi sama halnya seperti kita tepuk tangan Ibu ya, ini keluarga, ini sekolah begitu. Kira-kira kalau hanya sekolahnya tepuk tangan ada suaranya nggak? Tidak ada ya. Tapi kalau sekolah dan keluarga bersatu, insya Allah suaranya akan keras kencang begitu ya Bapak Ibu ya. Kayak cinta dia.
Nah, kita sudah sampai materi yang kedua. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ya, boleh. Kita lanjut Bapak Ibu materi kedua. Boleh sambil makan sambil minum, kita santai saja ya Bapak Ibu ya. Baik, materi kedua itu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin ada yang baru di telinga Bapak Ibu ya, kalimat restitusi itu apa sih sebetulnya? Ya. Baik, ini renungan kita bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setiap hari datang ke sekolah ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu jam 7.15. Apa alasan Bapak Ibu mengikuti aturan sekolah tersebut? Kan tadi udah dijawab. Tadi Bu Ade menghargai diri sendiri. Bu As mengatakan itu karena kewajiban tadi. Ada selain itu Bu? Tanggung jawab, kesadaran. Ada lagi? Mengikuti aturan. Tadi Bu Mun mengatakan bagus tuh. Saya datang ke sekolah bekerja niatnya ibadah Bu. Ibu ketika ibadah, ketika bekerja di sekolah dapat gaji nggak Bu Mun? Dapat gaji ya. Nah, ngegendang ya bahasanya. Kira-kira Bapak Ibu tahu ya antara hak dan kewajiban begitu. Jadi hak ibu ya gaji, kewajiban ibu mengajar dan selanjutnya datang tepat waktu. Tadi bagus sekali Bu mengatakan niatnya adalah untuk ibadah luar biasa Bu. Tapi ketika punten misalnya Bu datang telat gitu ya, setiap hari telat gitu datangnya ke kelas juga telat gitu masuknya. Kira-kira sesuai dengan antara hak dan kewajiban? Tidak, begitu ya, tidak ya. Berarti harusnya seimbang begitu ya. Jadi datang tepat waktu sesuai aturan, pulang juga tepat waktu, dan hak yang kita peroleh pun sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, teori motivasi itu terbagi menjadi dua sebetulnya ya. Ada ekstrinsik dan ada intrinsik ya. Jadi yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya. Normal ya. Jadi misalnya gini, saya ingat dulu ketika di SMP begitu, kalau kita datang telat gitu, misalnya selama 1 semester itu sampai 10 kali misalnya, itu ada hukuman berupa apa? Surat teguran begitu dari yayasan. Nah, jadi supaya saya tidak kena hukuman itu, ya makanya saya datang tepat waktu ya. Jadi motivasi saya masih eksternal gitu, karena takut nih ada hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini bentuknya penghargaan itu tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu atau anak-anak kita dalam melakukan sesuatu itu alasan wah seru nih Bu Ade baik nih, tiap ngajar pasti bawa hadiah. Jadi anak-anak motivasinya bukan pelajaran gitu, bukan dari diri tapi karena hadiahnya. Pertanyaannya ketika tidak ada hadiah, Bu Mun tadi, anak-anak ramai lagi nggak? Antusias lagi tidak? Bu Mun biasa bawa hadiah gitu. Yang bisa jawab kasih hadiah. Nah, ketika suatu waktu Bu Mun tidak membawa hadiah, anak-anak akan antusias tidak? Pasti akan berkurang begitu. Nah, itu karena motivasi eksternal. Dan yang terakhir ini adalah motivasi internal dari diri kita ya, untuk menghargai diri sendiri. Menghargai seperti apa? Nilai-nilai kebajikan yang telah kita miliki. Contohnya apa? Bangun pagi. Bapak Ibu bangunnya pagi ya, insya Allah semuanya ya. Kalau bangunnya siang pasti telat ke sekolahnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ketika bangun pagi itu karena apa? Karena saya malu sama anak saya udah besar gitu kalau bangun siang, atau apa? Kewajiban begitu. Karena terbiasa bangun tadi. Nah tadi Bu Haji bilang kewajiban. Nah bangun pagi karena sholat subuh Bu Haji ya. Karena kita menghargai apa yang ada dalam agama kita. Salah satu ibadah sholat subuh, kita punya kewajiban di situ. Sehingga kita bangun pagi untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah sholat subuh tersebut. Sehingga datangnya dari hati, bukan karena dibangunin suami, bukan Bu ya. Siapa di sini yang masih kalau pagi dibangunin suaminya ada Bu? Yang ada juga
juga suami dibangunin istri. Oh ya, ada suami dibangunin istri gitu. Jadi suami dibangunin istri. Apanya Bu yang dibangunin Bu? Yang pemimpin itu perempuannya. Orangnya ya. Oke, baik Bu. Nah, di sini saya punya pertanyaan nih, boleh bantu saya jawab ya. Nah, yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku berupa tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Pernah Bu mungkin dulu ketika kecil ya suruh tulis sama gurunya. Kira-kira apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi mungkin di sini? Hukuman ya? Sepakat? Kita lihat jawabannya. Nah, ternyata ini hukuman ya, karena tidak nyambung, tidak sesuai. Apa kaitannya menuliskan saya tidak akan telat lagi dengan perilaku dia yang telat datang gitu? Apakah menyelesaikan masalah? Tidak begitu. Sementara konsekuensi itu menghadirkan solusi akibat dia telat ini loh. Begitu. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman? Yakin Bu Ade? Yakin. Kita lihat. Ternyata masih hukuman Bu Ade ya. Begitu. Oh, maksudnya yang bawa bisa saja. Oke, yang ketiga nih, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Luar biasa, mulai bisa hukuman ya. Nah, ini nih mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa Bu? Yakin Bu? Hah? Ganti rugi. Ya, ini namanya konsekuensi ya. Berarti kita mengganti begitu ya, apa yang telah kita berbuat, nanti bertanggung jawab atas perbuatan kita begitu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa Bu? Luar biasa ya, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yakin Bu? Jadi anak nggak pakai sepatu seharian. Kira-kira konsekuensinya atau hukuman? Jawaban adalah hukuman. Ya begitu ya. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar video. Bu Feti gimana nih Bu? Kalau ada anak yang telat Bu, gimana? Hukuman ya? Oke ya. Luar biasa. Konsekuensi ya. Tadi sudah ada kata 10 menit begitu Bu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Jadi memang kalau hukuman itu biasanya menyakitkan ya. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi biasanya ya. Saya ingat dulu Bu, ketika zaman STM dulu ya, namanya laki-laki semua di kelas. Ini memang iseng juga teman saya. Jadi kursi guru itu dikasih balsam dulu. Iya, saya masih ingat sampai hari ini ya. Akhirnya kita satu kelas tuh dijemur karena tidak ada yang ngaku. Ditanya lagi dijemur, gak ada yang ngaku. Akhirnya apa? Akhirnya satu persatu ditampar hukumannya. Terlalu jebur itu dibalas. Ya, jadi itu sesuatu, memang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan begitu ya. Sementara pada konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan ya. Nah, kemudian yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit Bu, fisik maupun hatinya. Gini, misalnya ada anak telat datang ke kelas nih ya, masuk, assalamualaikum gitu, ada teman-temannya, ibu maki-maki, ibu marahi. Kira-kira yang terjadi, anak itu bangga atau malu atau minder? Malu, menyakiti hatinya Bu ya, pasti ya. Begitu. Kira-kira betul nggak Bu seperti itu Bu tindakan? Salah ya. Nah, sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka pendek. Yang kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan dan anak menghargai kedisiplinan, itu perbedaannya ya. Dan yang terakhir nih Bu, hukuman itu biasanya membuat anak itu merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai seperti yang tadi dikatakan. Sementara pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara waktu saja. Baik.
Nah ini dihukum oleh penghargaan. Artinya apa Bapak? Mungkin Bapak Ibu bingung. Kok dihukum oleh penghargaan begitu? Dihukum tapi dapat penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Ya boleh Bu. Gimana Bu pendapatnya Bu? Yang mana? Ya gitu. Jadi ketika kita tidak dihargai, kadang kita merasa males lah, gitu. Ngapain? Gitu, capek-capek dihargai sama orang, Komo. Jadi kualitasnya menurun, gitu. Karena kita tidak mendapatkan. Biasanya sering ada penghargaan, tiba-tiba ketika kita sudah tidak kadang masih capek juga sih kalian. Kenapa sih? Tapi begitu kita lagi semangatnya nggak dihargai, akhirnya menurunkan semangat kita. Sehingga kualitasnya juga akan menurun juga begitu ya Bu Ade ya. Jadi gini maksudnya dihukum oleh penghargaan itu artinya begini. Kira-kira ketika kita memberikan hukuman, memberikan penghargaan, tujuannya apa Bu? Tujuannya adalah anak itu melakukan sesuatu yang kita inginkan, betul nggak Bu? Ketika anak dihukum itu karena tidak sesuai dengan keinginan kita, kita memberikan penghargaan sama begitu. Hanya bedanya apa? Hukuman itu bentuknya negatif, penghargaan positif begitu. Jadi sebetulnya tujuannya satu sama begitu. Nah, ketika kita memberikan penghargaan terus, tiba-tiba kita tidak memberikan penghargaan, apa yang terjadi? Seperti tadi kita katakan, maka anak merasa kehilangan semangat begitu kan? Udahlah nggak ada penghargaannya. Jadi istilahnya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan juga tidak baik untuk jangka panjang, Bu. Bikin anak tuh tidak memiliki motivasi. Wah, udahlah bumonnya nggak bawa permen, saya males jawabnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Begitupun hukuman, dihukum terus anaknya. Kira-kira apa yang terjadi ketika anak dihukum terus? Berontak. Anak juga mulai merasa bosan kalau selalu dihukum begitu ya, udah biasa hukumannya jadi seperti udah kok baru gitu mungkin ya. Nah itu, nah ini dampak-dampak Bu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas seperti tadi Bu dikatakan, penghargaan itu mematikan kreativitas begitu. Jadi bagi anak yang bisa, iya dia ketika penghargaan angkat tangan terus. Sementara anak yang tidak bisa, diam aja, gitu kan? Karena merasa bisa sih. Anak-anak yang memang bisa begitu. Yang terakhir itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi ya, karena penghargaan hukuman itu adalah ekstrinsik motivasinya pada itu. Nah ini restitusi Bu. Apa sih restitusi itu? Ini kata-kata baru ya. Saya juga sama Bu, baru mana. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat begitu. Nah tadi contohnya ketika anak-anak atau ada siswa yang telat, itu kita tidak langsung memberikan hukuman. Kita tanya anak, kenapa kamu telat begitu? Oh, saya bangunnya kesiangan Pak karena main Free Fire semalam mabar sama teman-teman. Oh itu alasanmu ya. Jadi gurunya tidak marah-marah begitu tanyakan dan tidak diberikan hukuman begitu. Kemudian kira-kira kamu tahu nggak bahwa kamu datang telat itu sebuah kesalahan? Tahu Pak? Begitu. Mereka menjawab, saya memang salah melanggar aturan sekolah. Yang terakhir baru kita tanyakan, kira-kira apa yang bisa membuatmu untuk tidak datang telat lagi? Jadi dari anak oleh anak untuk anak. Jadi guru itu hanya membimbing saja begitu Bapak Ibu. Ya itu kurang lebih restitusi itu. Nanti kita akan praktek Bapak Ibu. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan ya. Tadi poinnya ya. Jadi ketika ada anak telat itu kita tidak, oh kamu lari gitu. Tidak. Ayo anak, kira-kira apa yang bisa memperbaiki kesalahanmu? Baik Pak, saya berjanji besok tidak akan telat lagi misalnya. Karena kesalahan ini saya akan menulis misalnya surah An-Nisa gitu sebagai bentuk kesalahan saya.
Nah berikutnya restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan penindakan. Yang kedelapan itu fokus pada solusi. Nah ini Bu, fokus pada solusi. Kadang-kadang kita tuh kalau menemui anak yang melanggar misalnya begitu ya, misalnya ada anak berkelahi, fokusnya apa? Cari yang salah apa cari solusi Bu? Biasanya kita cari siapa yang salah, siapa yang mulai begitu ya. Tapi dia tidak fokus pada solusi bagaimana supaya dua anak ini berdamai, berbaikan dan mereka bisa kembali ke dalam kepada kelompoknya lagi dengan kondisi mereka sudah berbaikan gitu. Dan terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini Bapak Ibu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu sebetulnya identitas gagal, sementara konsekuensi itu dan restitusi adalah identitas sukses ya. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Kita ambil yang pertama nih Bu, untuk hukuman. Dampak pada murid itu akan menyebabkan murid itu marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri begitu. Karena minder dihukum sama gurunya di kelas. Coba kamu push up 20 kali. Apakah akan bangga gitu? Tidak, malu. Iya kalau kuat push up 20, kalau tidak ditertawakan oleh sama-sama teman yang seperti itu kan. Nah, sementara pada poin konsekuensi, anak itu kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Saya ingat dulu ketika TK dulu ya, pernah melihat anaknya lagi nonton begitu, nonton tayangan video lah ya. Nah ada satu anak itu tidak kooperatif. Anak ini ya bertindak semaunya lah, tidak memperhatikan instruksi dari gurunya. Akhirnya apa? Si anak ini suruh keluar. Kira-kira tepat nggak Bu seperti itu Bu? Kurang tepat Bu ya. Karena dengan menyuruh anak keluar, apakah akan selesai masalahnya? Apakah dengan anak itu keluar dia akan lebih fokus? Kan tidak begitu ya. Nah sementara pada restitusi, murid atau anak itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri ya. Oke, refleksi lagi Bu ya. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasinya hukuman, penghargaan, dan menghargai diri, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Kalau saya jujur, murid saya di kelas 3 itu sebagian besar ya masih melakukan motivasi itu karena penghargaan ataupun hukuman begitu. Misalnya gini, anak itu tidak berjalan-jalan di kelas misalnya ketika belajar. Kira-kira kalau kita tidak ngomong, nah kalau kamu jalan-jalan di kelas, Pak Guru catat, nanti Pak Guru kasih hukuman ketika pulang sekolah. Mengancam. Ya. Sama kayak saya. Sama Bu, begitu. Nah jadi kalau saya lihat sih memang kita di sekolah ini masih pada 2 poin ya Bu ya, hukuman dan penghargaan begitu. Nah ini sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda ya? Bu Haji begitu masuk kelas setengah 9, Bu Haji datang setengah 9. Kira-kira kenapa Bu Haji tepat waktu masuk kelasnya? Ini bukan tepat ke sekolah ya, tepat waktu ke kelasnya. Kira-kira kenapa Bu Haji? Karena satu ya tadi Kewajiban. Terus karena kejar waktu enggak disiplin waktu ya, karena ya terus ya bisa disiplin waktu. Disiplin waktu begitu Bu Haji ya. Jadi lebih pada aturan Bu Haji. Lebih pada aturan gitu. Iya. Gitu ya. Bos kenapa Bos? Kira-kira kalau tepat waktu biasanya Bos tepat waktu nih masuk kelasnya. Kira-kira kenapa Bu? Karena mengejar waktu, karena ada materi yang harus dikejar di situ ya Bu ya. Karena gantian jamnya. Oke. Baik. Berarti motivasinya beragam ya di sini ya. Ada yang mulai menghargai diri gitu ya. Ada juga karena disiplin begitu dan macam-macam. Baik. Oke, materi 3. Kita mau break dulu Bu, mendengarkan azan.
kurang lebih mungkin 10 menit lagi sampai materi terakhir ya. Begitu. Oke, kita break 5 menit dulu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Kita sebentar lagi nih untuk materi tiga tentang keyakinan kelas ya. Baik, mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Mungkin Bapak Ibu baru dengar apa sih Pak keyakinan kelas itu? Saya biasanya ada peraturan kelas, peraturan sekolah. Kenapa harus keyakinan kelas? Gitu. Dan di sini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Bu Mun nih misalnya saya lihat naik motor kalau pagi ke sini. Bu Mun pakai helm nggak Bu? Tidak. Iya, tidak pakai. Bu Ari pakai helm Bu? Saya pakai helm. Kira-kira kenapa Bu pakai helm Bu? Karena saya peduli dengan keselamatan. Keselamatan. Karena yang namanya musibah bukan karena kita di jalan raya. Jadi intinya saya peduli akan keselamatan. Peduli akan keselamatan. Itu kalau Bu Mun peduli nggak Bu dengan keselamatan Bu? Peduli, tapi kenapa nggak pakai helm Bu? Oh ribet, ya ribet ya, katanya berat kepalanya Pak, begitu ya. Ya memang berarti Bu Mun belum ada motivasi intrinsiknya ya begitu ya. Bu Mun tahu kalau pakai helm itu bikin selamat, tapi nggak dipakai ya, nggak ribet begitu ya. Nah begini Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita sudah taat, kita sudah meyakini bahwa helm itu sebagai alat keselamatan begitu, seharusnya tidak ada istilah tilang menilang itu. Nanti kalau kita sudah disiplin, maka pemerintah tidak harus mendisiplinkan kita gitu. Artinya kenapa pemerintah mendisiplinkan kita? Karena kita belum disiplin. Kalau semua orang kayak Bu Ade misalnya peduli, oh saya harus pakai helm gitu ya. Kenapa pakai helm? Karena untuk keselamatan. Ini ada cerita sedikit Bu ya. Jadi waktu itu ada pasangan suami istri ya. Ya kayak Bu Mun gitu lah, suami istri naik motor ya. Waktu itu lampu merah begitu ya. Lampu merah diterobos begitu. Tiba-tiba ada polisi sprit gitu. Stop. Bapak bisa perlihatkan SIM STNK-nya? Bisa Pak? Ada. Dilihatkan begitu. Ini Bapak memiliki SIM STNK juga hidup. Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Tahu Pak? Begitu. Saya melanggar lampu merah. Terus kenapa dilanggar Pak? Jawabannya lucu. Karena saya nggak tahu di situ ada Bapak begitu. Begitu Bu jawabannya. Nah dari ini kita belajar Bu ya. Jadi kadang-kadang kita tahu begitu, itu tuh salah begitu ya. Tapi kita masih lakukan begitu. Karena apa? Karena demi kenyamanan kita, opsi kita begitu. Karena ketika kita melanggar lampu merah tadi, sebetulnya dirugikan bukan hanya kita, tetapi menjadi orang lain. Kalau kita tabrakan gimana? Membahayakan orang lain begitu. Ya Bu ya. Nah itu mengapa harus memiliki keyakinan. Yang kedua ini kita punya aturan 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini ketika COVID kemarin Bu ya, kita pakai masker kemana-mana begitu ya. Kira-kira kenapa Bu alasan pakai masker? Tentu alasannya kesehatan Bu ya, karena kita takut ketularan COVID itu gitu. Nah ini Bu petanya, peta apa? Tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah itu dimulai dari peraturan kelas, dari kelasnya dulu begitu. Dari peraturan kelas kita ubah nih menjadi keyakinan kelas. Ketika semua siswa sudah melakukan yang namanya membuat keyakinan kelas dan dilakukan, insya Allah lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang positif. Saya lihat kemarin Bu foto di kelasnya sudah ada Bu ya, kalau tidak salah ya, keyakinan kelas ya Bu ya, sudah dibuat begitu ya, luar biasa. Nah ini Bu, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa Bu? Tanggung jawab, menghormati, atau apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ini? Menghargai orang lain ya, bisa masuk ya, atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Apa itu? Kesehatan itu bisa masuk ya. Tadi sama-sama masker begitu. Bergantian atau menunggu giliran. Ini apa Bu? Keyakinan kelasnya kira-kira. Menghargai orang lain ya. Karena kalau kita nyerobot saja berarti kita tidak menghargai orang ya. Menggunakan masker dan jangan berlari di kelas atau
koridor. Nah ini Bu, tadi keyakinan kelasnya ya, sebagian besar sudah betul ya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah bentuk keyakinan kelas dari bidang tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Begitu sepintas saja Bu ya. Nah ini contoh keyakinan kelas Bu, 3 inilah yang kita ambil supaya mudah diingat oleh anak. Tidak usah banyak-banyak Bu dalam membuat keyakinan kelas. Nah di sini ada nilai hormat, bekerja dan diterima serta dimiliki. Apa sih hormat itu? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain, barang milik orang lain. Ketika ada siswa kita meminjam penggaris begitu ya tanpa izin, berarti anak tersebut telah apa Bu? Telah melakukan pelanggaran pada bidang hormat begitu. Jadi tidak usah banyak-banyak untuk yang cukup 3, tapi banyak hal yang masuk ke dalamnya begitu ya. Nah kita masuk materi keempat Bu ya, singkat saja. Nah ini ada yang kenal mungkin nama ini? Ya Bu Munawaroh nih, guru wali kelas 2A. Betul Bu? Kelas 2A? SD-nya di Serang Hilir. Wah ini seperti kebetulan sekali ya. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya namanya Doni Bu. Jadi beberapa anak di kelas 2A-nya datang kepada Bu Mun. Maka Doni ini sering meminta bekal temannya gitu ya, bekal makan siangnya dengan paksaan. Jadi nggak sekedar meminta, kalau nggak kasih direbut begitu. Ya, jika Bu Mun menghadapi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan Bu Mun kira-kira? Pernah Bu mengalami seperti ini ya, gesekan antara murid ya? Ada yang uang yang dicuri begitu ya, makanan yang diminta paksa, apa Bu Mun yang Bu Mun lakukan? Memanggil anaknya. Doni dulu ya. Diomongin, dinasihati. Sudah mengerti. Suruh dulu. Baru kita sampaikan di kelas bahwa perbuatan itu tidak baik. Dan teman-teman, anak-anak kalau mempunyai makanan berlebih, mau berbagi ya. Berbagi, oke, luar biasa sekali Bu Mun ya. Kemudian menurut Anda itu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Dari pengalaman si Faisal ya, yang sudah kurang perhatian. Satu, karena kurang kasih sayang. Kedua, banyak ingin memiliki barang orang lain. Ingin memiliki barang orang lain. Oke, terima kasih Bu. Nah ini Bapak Ibu materi kita. Sebetulnya manusia itu punya kebutuhan dasar di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ada nggak kebutuhan Bapak Ibu yang tidak termasuk di kelima ini? Pasti ada di semuanya. Yang pertama itu kebutuhan apa? Bertahan hidup, makan, minum. Itu salah satu contoh kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan gitu. Dari kelima ini Bapak Ibu, ketika kita tidak mendapatkannya atau kita mendapatkannya tapi tidak full, apa yang kita akan lakukan? Bu Mun misalnya, Bu Mun butuh dong untuk bertahan hidup, rumah, begitu kan, kendaraan, makanan, sandang, pangan, papan. Ketika Bu Mun belum terpenuhi, apa yang Bu Mun lakukan? Ya, bekerja keras Untuk yang belum terpenuhi itu. betul, tepat sekali. Jadi kalau kita tidak punya kelima hal ini, ya tentu kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah kembali ke kasus Doni tadi, itu bisa jadi ada 5 alasan Bapak Ibu. Kenapa Doni tadi melakukan perbuatan tadi, mengambil makanan teman secara paksa. Nah ini ya, pertama kebutuhan bertahan hidup ya. Jadi dalam kasus Doni, kalau ditanya Doni, kenapa Don kamu ngambil makanan temanmu? Karena dia lapar, karena orang tuanya tidak membawakannya bekal. Kasihan Bu. Kasihan. Berarti memang Doni ini belum terpenuhi gitu kemampuan atau bertahan hidupnya, begitu kebutuhannya. Jadi dia mengambil bekal makanannya. Nah kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah Doni juga bisa jadi ini kebutuhannya kalau jawabannya seperti ini nih Bu. Jadi jawaban Doni merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Artinya apa? Butuh perhatian poinnya itu. Jadi merasa dia
sayang, sebenarnya dia tidak lapar gitu ambil makanan itu, tapi karena iseng ingin diperhatikan oleh temannya. Bisa jadi itu alasannya yang kedua, ya. Apa itu sih? Butuh perhatian. Butuh. Bisa jadi seperti itu, karena memang itu tadi ya. Nah yang ketiga nih, pengakuan atas kemampuan ya. Jadi kalau Doni ketika ditanya Bu, kenapa sih kamu ngambil makanan? Dia menjawab, ya saya merasa hebat Bu, ya karena teman saya itu jadi takut sama saya Bu. Jadi dia merasa gagah karena bisa mengambil makanan teman secara paksa. Jadi dia memiliki kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Kemudian ini kebebasan Bu. Terkadang anak-anak itu ketika di belajar harus rapi, tidak boleh jalan-jalan begitu ya. Jadi kira-kira anak tuh merasa bebas kalau belajarnya? Tidak ya, tidak merasa senang, tidak merasa bebas. Nah dari kasus Doni ini ya, jadi Doni ini merasa bosan begitu dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, nasi mie lagi tiap hari itu yang dimakan. Jadi dia bosan gitu, merasa bebas. Saya pengen yang lain sih gitu, tapi caranya salah gitu dengan mengambil bekal temannya. Kenapa nggak ngomong dengan ibunya gitu? Maka tindakan guru ketika Doni merasa tidak bebas gitu, apa ya kita coba komunikasikan dengan orang tuanya. Mak, Doni ini tadi ngambil makanan temannya ya. Setelah saya tanya, katanya bosan dengan masakan mamanya yang itu saja ya. Dan yang terakhir itu karena kesenangan Bu, karena Doni ini merasa tidak senang mungkin ya. Jadi jawaban Doni itu ia melakukan karena iseng aja Bu gitu. Jadi Doni seperti menikmati ketika temannya nangis diambil makanannya begitu ya. Jadi Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya ya. Nah di sini ada Bu Asliyah nih, refleksi nih. Bu Asliyah sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris ya, luar biasa bahasa Inggrisnya Bu Asliyah. Namun beliau perhatikan ada salah satu muridnya namanya Fajar ya. Fajar ini tidur-tiduran aja begitu ya, sambil nggak acuh, sebodoh amat Bu As ngejelasin apa sih begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya Bu Asliyah marah gitu, Fajar gitu ya, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan. Fajar maju begitu, tapi males-malesan gitu ya. Coba kamu kerjakan, nggak bisa Bu gitu ya, nggak bisa menjawab Fajar. Kira-kira kebutuhan apa Bu dari kasus ini? Kira-kira apa? Apa yang menyebabkan Fajar itu malas-malasan di kelas? Kesenangan. Kenapa Bu? Kesenangannya tidak terpenuhi. Ya karena mungkin dia nggak senang dengan pelajaran bahasa Inggris karena susah. Karena susah, terus Lagi karena mungkin di kelas aja, jadi pengen ada suasana baru, jadinya ya gitu loh. Oke, gitu ya. Jadi kurang kesenangan ya. Mungkin ada masalah. Karena mungkin berbeda juga. Ya kan ini menurut saya kalau menurut wajib Iya. dari rumah bisa. Udah Berarti kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Oke. Kasih uangnya sudah nggak bisa tenang. Baik, singkat saja Bu, materi 5 posisi kontrol kita nih. Dari kelima ini kira-kira Bapak Ibu yang mana posisinya saat ini? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer Bu? Teman ya, bukan temon, bukan. Penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah dari 5 posisi ini memang idealnya yang paling baik adalah sebagai manajer dulu ya kita itu. Tetapi ternyata di lapangan kita tuh masih banyak yang memiliki posisi sebagai penghukum gitu ya, sampai pemantau. Apa sih bedanya Pak? Gitu ya. Nah ini, jadi kalau penghukum itu memang biasanya guru-guru yang galak begitu ya. Jadi nada ngomongnya tuh tinggi, matanya melotot, kamu gitu ya biasanya. Nah terlambat lagi, selalu datang terlambat begitu. Nah itu contohnya ya. Nanti kita lihat Bu, bedanya apa? Nah di sini ada pembuat merasa bersalah ya. Nah bisa ada kata-kata, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah begitu ya. Nah ini yang ketiga, kita menjadikan teman itu
kepada siswa kita kita anggap teman gitu. Adik, ayolah, gimana sih kamu? Kemana sudah janji tidak telat lagi, tapi sekarang telat lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, sekarang masuk deh. Nanti Pak Guru bantu ya supaya kamu tidak dihukum. Ya. Nah ini pemantau. Kalau pemantau itu kita sudah ada aturan Bu. Di sekolah ini sudah ada aturan sekolah belum Bu? Sudah tahu aturan sekolahnya Bu? Datang tepat waktu. Ada konsekuensinya? Ada. Ada ya, meskipun memang belum lengkap. Nah ini terakhir, posisi kita sebagai seorang manajer. Manajer ini erat kaitannya dengan kegiatan restitusi ya. Contohnya ini, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Tahu Pak, jam 7 ya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi guru tidak menghakimi tapi menanyakan begitu ya Bu ya. Nah ini ada sedikit video Bapak Ibu, apa bedanya Oke, baik, lanjut Bu, ada sedikit masalah teknis. Nah ini yang kedua nih Bu, kalau tadi sebagai penghukum ya. Karena sering jadi merasa ya apa? Nah ini sebagai apa Bu kira-kira Bu? Membuat merasa bersalah ya, karena si guru khawatir ditegur kepala sekolah begitu ya Bu ya. Oke, baik, kita lanjutkan Bu. Baik, materi terakhir yaitu segitiga restitusi Bu. Kalau tadi restitusi, makanya ada segitiga restitusi. Apa sih sebetulnya segitiga restitusi itu? Sama tujuannya, mengembalikan anak pada posisi semula sebelum anak itu melakukan kesalahan gitu, sehingga anak ini kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat lagi dari sebelumnya gitu ya Bapak Ibu. Nah langkah-langkahnya apa saja? Ada 3 Bapak Ibu langkah-langkahnya ya untuk segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nanti kita ada video Bapak Ibu ya setelah ini. Nah pada tahap menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Biasanya kata-kata yang ini, nah berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia pasti pernah berbuat salah ya. Bapak Ibu juga sama nah, pasti pernah berbuat salah ya. Tujuannya apa? Supaya anak tidak merasa dikucilkan, seolah-olah saya salah yang lain benar begitu. Jadi membesarkan hati lah bahasa seperti ibu itu ya Bapak Ibu ya, pada tahap menstabilkan identitas ini. Nah tahap yang kedua itu validasi kebutuhan atau validasi tindakan
tindakan yang salah. Kita tahu anaknya melakukan kesalahan, tapi tugas kita bukan untuk menghakiminya. Ya, jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tentu ada tujuannya. Ada 5 kebutuhan manusia. Bisa jadi ketika anak berbuat salah itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Contohnya tadi, Adi ini telat bangun hingga telat ke sekolah. Kenapa? Karena dia main game. Game itu terkait apa? Kesenangannya. Berarti memang Adi ini belum terpenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah, tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi anak itu melihat kesalahan itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, biasanya apa sih kata-katanya guru sampaikan? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Anak akan menjawab menghormati antar teman, Pak. Gitu ya. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa, Nak? Saya ingin jadi anak yang rajin, Pak. Nah, ini kasusnya tadi Adi begitu. Jadi kita tanyakan, ketika Adi telat itu, nah nilai apa sih yang kamu langgar? Oh, saya tidak disiplin, Pak, begitu. Dan hingga akhirnya kita tanyakan apa solusi atas kesalahanmu itu. Ya, itu 3 langkah restitusi, Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita ada video sedikit terkait restitusi ini, Bapak Ibu. Kita saksikan sebentar ya. Manguat mata nasi manguat Luar kota. lagunya apa bukan dingin ngantuk. Oke, baik, ini Bapak Ibu ada video. Jadi ada anak ini berkelahi di kelas ya. Nah, ini langkah-langkah restitusinya Bapak Ibu. Yang pertama itu mulai dari menstabilkan identitas. Nah, ini masuk ke validasi tindakan yang salah Bapak Ibu ya. Iya ya, Dia lagi stabil. santai gurunya. Nah, ini tahapan yang kedua, validasi tindakan salah masih Bapak Ibu ya. Jadi kita memvalidasi tindakan apa sih siswa ini salahnya apa, sehingga nanti dia dapat menyimpulkan oh saya salah ternyata betul. Karena bisa ketika anak itu datang merasa benar gitu, saya ini benar pak nggak salah gitu, teman saya salah, biasanya seperti itu. Nah ini masuk pada
Kegiatan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, ya. Tuh, anak mulai sadar, ya, saya salah, ya, saya capek begitu ya. Adakah diserang diri kayak gitu? Ada Bapak Ibu misalnya seperti ini? Ada, tapi memang belum tiga-tiganya Bu Haji. Biasanya seperti kemarin tuh anak-anak berkelahi, kita panggil begitu kan, kita tanya begitu, apa sebabnya? Tapi biasanya tidak sampai tahap terakhir terkait keyakinan gitu. Anak tidak dapat menyimpulkan saya salah tidak. Biasanya kita kalau anak berkelahi itu kita ini udah maafan begitu kan. Anak sebenarnya hatinya masih marah begitu ya. Oke, baik. Bisa apa Bu? Oke, baik Bapak Ibu, dari video tadi gimana tanggapannya? Pak, siswanya berani apa sama guru gitu mungkin ya, pertama melihat ya, gurunya biasa-biasa saja ya. Ini ya namanya video gitu ya, dimanipulasi begitu. Jadi poinnya 3 itu tadi Bapak Ibu ya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah selesai penghujung acara. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini, sehat? Sudah sarapan semua? Ya, berarti kalau sudah sarapan sudah kuat ya. Coba Pak Guru tes. Selamat pagi. Oke, sekali lagi kalau sudah semangat tepuk semangat ya. Siap, kalau kompak cukup sekali. Tepuk semangat. Keren semuanya. Oke, pagi ini sebelum kita belajar ya, Pak Guru mau mengajak nih untuk membuat sesuatu, namanya keyakinan. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, kalau peraturan kelas sudah tahu. Nah, biasanya peraturan kelas itu contoh dari Pak Guru ya, dilarang berjalan-jalan ketika belajar. Apalagi contoh peraturan kelas? Dilarang makan dan minum berdiri. Apalagi? Dilarang mengganggu teman yang sedang belajar. Apalagi? Dilarang bermain ketika belajar. Jadi banyak sekali peraturan kelas itu. Nah, Pak Guru minta nanti setiap orang tuliskan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Bisa dipahami? Nah, nanti tulisnya di sini, ya. Nih, ya, ini ada lemnya. Tuliskan di bagian yang tidak ada lemnya di sini ya. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bisa dipahami? Baik, Pak Guru bagikan per orang 1. Yang laki-laki bawa lebih. Oke, yang perempuan saja. Ya. Per orang 1 Pak Guru bagikan ya. Yang sudah tulis dilarang apa? Terserah coba. Nanti kita pilih menjadi ya 1 saja. Per orang 1. Coba buat peraturan kelasnya. Barisan ulang dulu boleh. Ya, ulang taruh sini dong. Paling atas ya, berbalik ke samping. Coba ditempelkan. Nah, iya. Berikutnya, Syafira nyampe? Oke, Nuri berikutnya. Ya, ditempelkan. Kifa di sampingnya. Oke. Barisan kedua sampai siap. Oke, barisannya Sinta boleh maju. Barisan kedua dong ya, sini samping ya. Coba tempelkan. Di sampingnya. Tempelkan. Oke, barisan ketiga siapa yang siap? Ya, Nadifa boleh maju teman-temannya mengikuti.
barisan ketiga ya nak ya. Kamu sudah menempelkan tadi menjadi peraturan kelas. Nah, Pak Guru akan bantu menjadi kesepakatan kelas. Peraturan mana saja yang akan kita ambil. Karena bisa jadi antara aja dengan aska itu sama. Misalnya tidak boleh makan di kelas. Berarti kita ambil satu saja kalau sama begitu. Sepakat? Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, yang pertama. Tidak boleh berantem di kelas. Sepakat ya? Ya? Oke. Di sini tidak boleh berantem di kelas. Sepakat? Berarti tidak boleh berantem. Kita tempelkan di sini. Tidak boleh berantem di kelas. Oke, ada lagi. Dilarang makan di kelas. Sepakat? Sepakat ya? Oke. Yang kedua. Yang makan. Yang makan. Makan bersama. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.